Pertemuan 19 PSAP 09, 10, 11, dan 12. PSAP 09 tentang akuntansi kewajiban. Definisinya, kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Klasifikasi kewajiban ada dua jenis, yaitu yang pertama ada kewajiban jangka pendek. Adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Yang termasuk kewajiban jangka pendek adalah utang transfer pemerintah, utang kepada pegawai, bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga, bagian lancar, utang jangka panjang. Yang kedua ada kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang masa jatuh temponya lebih dari 1 tahun atau 12 bulan. Pengakuan kewajiban. Ada beberapa pengakuan kewajiban. Yang pertama, kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kedua, kewajiban diakui pada saat dana peminjam diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan dan atau pada saat kewajiban timbul. Yang ketiga, dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan. Keempat, dalam transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Yang kelima, kewajiban diakui dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah. Maksudnya adalah kejadian yang tidak didasari transaksi, namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Pengukuran kewajiban. Kewajiban diukur pertama pada saat kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Yang kedua, kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Penyajian dan pengungkapan kewajiban. Utang pemerintah diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar schedule utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya. Informasi yang harus disajikan dalam catatan atas laporan keuangan adalah yang pertama, jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman. Yang kedua, jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya. Yang ketiga, bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku. Keempat, konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo. Yang kelima, perjanjian restrukturisasi utang. Yang keenam, jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur. Yang ketujuh, biaya pinjaman, perlakuan biaya pinjaman, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan. Dan kedelapan, tingkat kapitalisasi yang dipergunakan. PSAP 10. Koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. Koreksi kesalahan. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam dua jenis. Yang pertama, kesalahan tidak berulang dan kesalahan berulang sistematik. Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan dan kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. Perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya. Yang kedua, adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material. Perubahan estimasi akuntansi. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada laporan operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada 10 tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Operasi yang tidak dilanjutkan. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada pokok tersebut dihentikan. Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam laporan keuangan, walaupun berjumlah 0 untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada laporan keuangan.
PSAP 11. Laporan Keuangan Konsolidasi. Penyajian laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dimaksud pada paragraf 7 disajikan oleh entitas pelaporan kecuali 1. Laporan keuangan konsolidasian arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi pembendaharaan umum. Kedua, laporan keuangan konsolidasian perubahan saldo anggaran lebih yang hanya disusun dan disajikan oleh pemerintah pusat. Ketiga, laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporannya sama dengan periode pelaporan keuangan entitas, pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. Entitas pelaporan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan yang umumnya bercirikan 1. Entitas tersebut dibiayai oleh APBN atau APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran. Kedua, entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga, pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat. Dan keempat, entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran. Entitas akuntansi. Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran atau barang yang dikelolanya yang ditunjukkan kepada entitas pelaporan. Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah selaku penerima anggaran belanja pemerintah, APBN atau APBD, BLU atau BLD adalah entitas akuntansi yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahinya. Prosedur konsolidasi. Konsolidasi yang dimaksud oleh pernyataan standar ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya atau yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya dengan mengeliminasi akun timbal balik. Pengungkapan. Dalam catatan atas laporan keuangan perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing. Apakah entitas pelaporan atau entitas akuntansi dalam hal konsolidasi tidak diikuti dengan eliminasi akun timbal balik sebagaimana disebut pada paragraf 12. Maka perlu diungkapkan nama-nama dan besaran saldo akun timbal balik tersebut dan disebutkan pula alasan belum dilaksanakannya eliminasi. Manfaat informasi laporan operasional. Penggunaan laporan membutuhkan laporan operasional dalam mengevaluasi pendapatan LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan sehingga laporan operasional menyediakan informasi mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan, yaitu yang pertama mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan dalam hal efisiensi dan efektivitas. Yang kedua, kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi. Yang ketiga, yang menggunakan dalam memprediksi pendapatan LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintahan pusat. Lalu yang terakhir ada mengenai penurunan ekuitas, yaitu bila defisit operasional, dan peningkatan ekuitas bila surplus operasional. Periode laporan. Laporan operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dalam situasi tertentu apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari 1 tahun, entitas harus mengungkapkan informasi. Yang pertama, alasan penggunaan periode pelaporan tidak 1 tahun. Yang kedua, fakta bahwa jumlah-jumlah kooperatif dalam laporan operasional dan catatan terkait tidak dapat diperbandingkan. Lalu ada entitas akuntansi dalam laporan operasional harus diidentifikasikan secara jelas dan jika dianggap perlu diulang pada setiap halaman laporan. Yang pertama ada nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi. Yang kedua, cakupan entitas pelaporan. Yang ketiga, periode yang dicakup. Yang keempat, satuan angka yang digunakan. Struktur dan isi laporan operasional. Struktur laporan operasional mencakup pos-pos sebagai berikut. Ada pendapatan LO, ada beban, surplus atau defisit dari operasi, kegiatan non-operasional, surplus atau defisit sebelum pos luar biasa, ada surplus dan defisit. Informasi yang disajikan dalam laporan operasional. Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Akuntansi pendapatan. Pendapatan LO diakui pada saat yang pertama timbulnya hak atas pendapatan, yang kedua pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Akuntansi beban. Beban diakui pada saat yang pertama timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintahan tanpa diikuti keluaran kas dari kas umum negara daerah, contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Demikian isi presentasi dari kami, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi semuanya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.